ketika mencari jejak Melayu purba yang ada di Pulau Bangka. Meyakinkan pada saya karena terus terang di berbagai kesempatan saya itu sering mengatakan saya tidak terlalu yakin kalau orang Lum tadi, suku Lum atau suku Mapur itu merupakan kelompok pertama yang hidup di Pulau Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Ya, saya sekarang masih berada di wilayah Kecamatan Belinyu, sebuah tempat yang masih dalam dalam pilihan saya ketika mencari jejak Melayu purba yang ada di Pulau Bangka. Nah, jadi kemarin sudah saya mulai. Jadi kemarin itu saya datang ke beberapa titik, beberapa tempat seperti di daerah Pejam, terus juga Dusun Air Abi, dan juga wilayah Saren ya. Jadi ada 3 titik yang memang posisinya sangat terdalam ya di wilayah Kecamatan Belinyu itu. Nah, kenapa 3 tempat ini kita pilih? Karena memang banyak yang masih meyakini bahwa di suku Mapur itu atau yang terkenal dengan suku Lum, kalau kita menggunakan terminologi kolonial ya. Jadi memang sebarannya itu berada di 3 tempat ini yang diyakini masih menjaga semacam nilai-nilai tradisi kulturalnya dari dulu hingga saat ini. Ya betul, jadi memang sangat kaya sekali ya. Jadi kalau kita kemarin kita sudah berdiskusi dengan beberapa masyarakat di sana, itu memang kalau Anda yang memang bukan berasal dari suku Jreng misalnya yang ada di Bangka Barat itu, memang ini sangat menarik. Dan Anda pasti terheran-heran karena mungkin Anda baru pertama kali mendengarkan semacam aktivitas keseharian yang dilakukan oleh masyarakat di 3 tempat tadi yang saya sebutkan. Nah, tapi bagi kami, bagi saya ya, yang secara pribadi misalnya, apa yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita di 3 tempat tadi, di Air Abik, di Saren, juga di Pejam itu tidak jauh berbeda dengan cerita-cerita yang saya pernah dapatkan di komunitas masyarakat suku Jreng. Nah, jadi ini semakin meyakinkan pada saya karena terus terang di berbagai kesempatan saya itu sering mengatakan saya tidak terlalu yakin kalau orang Lum tadi, suku Lum atau suku Mapur itu merupakan kelompok pertama yang hidup di Pulau Bangka ini. Karena apa? Karena nanti akan saya sampaikan, dan juga ini kegiatan ini merupakan bagian dari riset lapangan saya terkait dengan mencari jejak Melayu purba. Nanti ada beberapa bagian lagi yang saya sebutkan. Karena ada peristiwa dan keyakinan serta nilai-nilai keseharian masyarakat yang ada di suku Lum dan atau suku Mapur itu dengan masyarakat di suku Jreng itu sama persis. Nah, jadi sama persis. Ada 3 hal yang nanti akan saya perkuat lagi argumentasinya itu. Kenapa saya katakan bahwa suku Jreng dan suku Lum itu saya yakini, ini baru keyakinan saya ya. Saya cukup meyakini
bahwa mereka itu adalah satu komunitas yang sama pada mulanya. Tapi mungkin ada beberapa peristiwa yang nanti akan kita telusuri lagi, peristiwa apa itu, kemudian membuat satu komunitas tadi kemudian terbelah ya. Ada yang satunya ke arah utara, satunya menetap di wilayah barat Pulau Bangka, sekaligus ke arah mengarah ke arah timur ya, ke arah timur Pulau Bangka itu. Oke, nah jadi gini kawan-kawan, ada 3 poin pijakan yang saya jadikan ini ya, alasan kenapa saya menyimpulkan bahwa ini merupakan komunitas yang sama. Pertama itu cerita asal usul leluhur antara suku Jereng dan suku Mapur itu atau suku Lum itu mirip-mirip, sama lah, cuma beda materialnya saja. Misalnya gini, masyarakat suku Jereng meyakini bahwa leluhur mereka itu merupakan pendatang yang hanyut ya, terombang-ambing. Apakah melalui peristiwa banjir atau apa, kita belum fokus ke sana. Tapi satu hal keyakinan yang disepakati oleh para pengamat, peneliti juga masyarakat suku Jereng itu, bahwa leluhur mereka itu datang karena terdampar. Jadi hanyut entah dari mana, nanti kita diskusikan asal usulnya. Tapi kita cari dulu 3 poin penting itu. Jadi hanyut, terdampar dari asalnya itu, kemudian terdamparlah di sebuah pantai, dan di pantai itu ada wilayah perbukitan. Nah, kalau menurut suku Jereng, orang-orang Jereng, bahwa bukit itu ada tanah tua, disebut tanah tua. Tanah tua itu masih debat juga ya posisinya, apakah di daerah Plangas atau bukan Plangas, antara Plangas mungkin, Pange itu mungkin di sekitaran sana, atau memang agak ke pesisir ke sebelah baratnya itu, bukan barat ya, barat mau ke arah timur itulah, ke desa Kundi. Nah, tapi masih di satu kecamatan yang sama. Jadi terdamparlah, materialnya itu bisa diyakini sebagai gong kalau menurut masyarakat Jereng itu. Gong itu mungkin bisa kita pahami semacam perahu ya, semacam perahu. Bukan gong, gong lah kalau nggak salah. Itu semacam perahu, wadah lah, minimal wadah yang bisa mengapung, sehingga sepasang atau beberapa adik-beradik tadi turunan itu di semacam skoci lah, kapal-kapal kecil. Mungkin sekarang kita memahaminya semacam skoci. Oke ya. Nah, ini poin pertama ini, bahwa leluhur mereka hanyut, terdampar di daerah perbukitan. Itu tadi kalau di suku Jereng itu disebut tanah tua. Oke. Nah, sekarang kita coba geser ke keyakinan masyarakat suku Lum. Ternyata mereka juga meyakini bahwa leluhur mereka juga datang terdampar dan juga di bukit. Ya, nanti mungkin kalau kita punya waktu, nanti di beberapa kesempatan itu saya akan mengajak Anda untuk ke ini ya. Kita mulai ke sana itu melihatnya. Nah, itu poin pertama. Lalu poin kedua, jadi kita sudah punya kesimpulan ya, yang pertama ya, sama leluhur mereka itu di 2 komunitas ini yang katanya berbeda itu sama-sama meyakini bahwa leluhur mereka itu terdampar dari wilayah asalnya di daerah pesisir. Kemudian ada bukit. Nah, oke, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, bahwa jadi ini adalah proses yang cukup lama ya, antara kontak saya dengan masyarakat suku Jereng, karena kebetulan saya juga dari asal sana, dari masyarakat Jereng. Nah, yang kedua, ketika masyarakat di 2 komunitas ini melaksanakan sebuah ritual macam adat istiadat ya, ketika panennya berlimpah atau panen lah, padinya atau sawah panen. Nah, 2 komunitas ini juga melakukan semacam rasa sukacita, yang memang dilaksanakan betul-betul.
Nah, dilaksanakan betul-betul. Jadi kalau di suku Mapur ini atau suku Lum ini, ketika mereka bersuka cita itu disebut dengan upacara adat istiadatnya itu dengan nuju jerami. Ya artinya panen ada ya, kita supaya mungkin rezekinya berlimpah, makan bersama lah, bagi-bagi rezeki dan seterusnya. Kira-kira kayak gitulah maknanya. Tapi nanti kalau mau detailnya ada dalam tulisan saya nanti, lagi ongoing ya, sekarang lagi proses ongoing. Nah kemudian yang di masyarakat Suku juga ada. Jadi gini, jadi ketika beberapa tahun yang lalu saya berdiskusi dengan tokoh ya, salah seorang ya, tokoh masyarakat di masyarakat Suku itu. Suku mengenal namanya upacara adat ceriak nerang dan ceriak ngelam. Jadi kalau ceriak ngelam itu dilakukan ketika mau proses panen. Ini kalau saya nggak keliru ya, mau proses bukan mau proses panen, mau proses menanam padi, itu ada upacaranya. Dan setelah panen pun ada upacaranya, yaitu upacara ceriak nerang. Nah, awalnya saya juga berkeyakinan bahwa ini adalah dua peristiwa yang tidak ada kaitan sama sekali dengan di suku Lum itu atau Mapur itu. Tapi setelah kita berdiskusi dan beberapa informan yang kita dapatkan, yang saya telusuri, itu ternyata ada beberapa informan itu mengatakan dulu di masyarakat Jering juga disebut ini sebagai upacara nuju jerami. Ya jadi, tapi nah ini saya kira nanti ada konflik mungkin yang akan saya telusuri, konflik identitas ya. Jadi biasanya di berbagai tempat itu ketika ada ketidakharmonisan di satu komunitas itu, nah kemudian mereka mencoba untuk membentuk supaya tidak sama dengan yang induknya tadi, biasanya sempalanya, atau saya tidak ingin mengatakan ini sempala atau apa, tapi kalau dalam bahasa yang sering saya gunakan itu pecahan dari suku itu, kemudian dia membentuk identitas baru, walaupun sebenarnya secara substansi itu tidak merubah apapun. Jadi mereka hanya mengganti namanya saja, hanya labelingnya saja. Padahal secara substansi tidak merubah apapun itu maknanya, tidak ada yang berbeda, nilainya tetap sama dengan yang komunitas induknya tadi. Nah kemudian berubahlah, dikenallah kemudian sampai hari ini di masyarakat Sujareng itu upacara ceriak nerang dan ceriak ngelam. Tapi peristiwanya, ritualnya dan seterusnya itu sama. Maknanya dan berbagai alat-alat yang digunakan itu sama persis dengan yang digunakan oleh masyarakat di suku Lum atau suku Mapur. Jadi itu poin kedua ya. Nah, poin ketiga yang saya kira juga masih menarik untuk saya telusuri, yaitu bagaimana misalnya bentuk arsitektur ya. Kalau saya mengatakan bahwa arsitektur rumah masyarakat tradisional yang ada di suku Jering dan suku Mapur atau suku Lum ini. Nah kawan-kawan semua, jadi pada awalnya saya juga meyakini bahwa suku Mapur dan suku masyarakat Jering itu adalah dua hal yang berbeda, terlepas dia, tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi setelah saya kemudian di tahun 2015 itu membuat rumah, melakukan rekonstruksi rumah tradisional ya yang ada di Bangka Barat pada waktu itu, saya menelusuri jejak-jejak dokumen yang tertinggal itu, kalau nggak salah itu di Desa Dendang, itu foto yang dimiliki oleh kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda, di pinggir jalan, itu rumahnya memarung. Nah saya kira itu adalah foto tertua ya, jejak digital yang ada, yang bisa digunakan untuk melihat rumah memarung. Di suku Mapur kita di tonton itu tidak melihatnya, tidak jejak itu. Tapi kita masih bisa melihat sampai hari ini masih ada. Nah, Dendang itu wilayah Bangka Barat, ya kan? Walaupun sebenarnya tadi yang saya katakan tadi, masyarakat Dendang itu dan beberapa desa di tetangganya, mulai dari
Terentang, desa Terentang ini Bangka Barat ya, Terentang, Kacung dan Dendang itu mereka menyebut komunitas mereka itu subsuku ya, dengan Ketapi misalnya. Nah tapi kita nanti dulu lah, kita bicara yang kecil-kecil itu nanti dulu, kita bicara yang besar ya, yang karena memang dua etnisitas antara bukan etnis, dua suku yang ada di Pulau Bangka itu yang memang menarik para peneliti itu di antara dua ini, suku Jereng dan suku Mapur atau Ulum. Nah jadi karena ini wilayah konteksnya Bangka Barat, kemudian saya coba untuk melakukan pameran pada waktu itu di Homestay Fair ya di tahun 2015 itu dengan dua model. Karena sekali lagi saya meyakini awalnya ini adalah cukup kaya, komposisi suku yang ada di Pulau Bangka itu beragam, sehingga kita mencoba untuk bikin dua, yaitu rumah memarung dengan yang tadi yang sisi kanan dan kirinya itu miring begini, panggung tetap panggung kayu dindingnya, dan juga yang biasa yang tegak lurus ya, dindingnya tegak lurus seperti yang pada umumnya rumah saat ini. Nah yang lurus itu saya klaim pada waktu itu, saya mengklaim ini adalah rumah suku Jereng, karena yang seingatan saya di komunitas saya itu rumahnya, dan ingatan saya ya. Tapi mungkin kan pada waktu itu perjalanan saya masih kecil itu belum terlalu jauh, belum terlalu masuk ke pelosok dan seterusnya. Jadi saya hanya melihat yang di pinggir-pinggir saja lah. Nah itu yang lurus, dan yang tadi yang Dendang yang di Kecamatan Kelapa tadi itu melalui foto ya, melalui foto. Awalnya ini pada awalnya ini. Lalu saya penuh percaya diri mengklaim ini rumah suku Jereng, ini rumah suku Ketapi. Nah ya itulah mungkin karena dialektikanya kemudian terjadi. Saya bertemu dengan orang itu bertemu saya, salah satu komunitas masyarakat tertua di suku Jereng itu di daerah pelosok Dusun Belar ya. Dusun Belar itu kalau nggak salah desa Ibul. Terus yang satunya itu Dusun Rajak, kalau nggak salah itu masuk ke Berang ya, desa Berang. Nah jadi mereka cerita, juga ada lagi nih dari tokoh masyarakat di desa Kundi pada waktu itu, belum terpecah tapi masih namanya Kundi itu. Dia mengatakan kalau ini bukan rumah suku Ketapi, yang memarung tadi. Ini juga orang suku Jereng juga punya rumah ini. Nenek moyang kami, nenek saya kata dia juga memiliki rumah ini. Persis begini ya kan. Nah akhirnya apa? Ini semakin membuka perspektif saya ya terkait dengan kekayaan arsitektur yang ada di masyarakat Pulau Bangka secara khusus ini. Kemudian saya datang lagi ke daerah Tugang, banyak lah. Jadi mulai dari Tugang juga saya masuk, saya ngobrol dengan orang-orang tuanya, Tumbak Petar ya Ranggi Asam dan seluruhnya itu di daerah sana itu. Termasuk Tempilan, kita masuk ke sana itu berdiskusi, dan iya betul. Jadi dua rumah itu saya tunjukin fotonya. Pernah nggak melihat rumah ini? Ya pernah. Ini pernah di mana dia di sini disebutkan wilayah dan seterusnya. Jadi begini kesimpulannya, saya belum masuk ke Ulum dan Mapur ini pada waktu itu. Jadi kesimpulan awal itu di masyarakat Bangka Barat secara umum, terlebih lagi secara khusus di suku Jereng itu, mereka memang mengenal rumah yang memarung itu juga ini. Oke ya. Nah jadi saya kira ya itu 3 poin penting yang saya temukan selama beberapa tahun ini terkait untuk mencari jejak Melayu purba yang ada di Pulau Bangka. Nah kemarin saya juga ada, nanti saya share beberapa dokumen yang saya miliki. Di Air Abik juga rumahnya memarung. Ternyata di desa Pejam, Dusun Pejam juga rumahnya ada yang kayak yang tegak lurus ini. Jadi memang ini semakin menguatkan saya bahwa antara suku Jereng dan Mapur itu sama, satu komunitas pada awalnya. Nah pertanyaannya selanjutnya adalah siapa yang siapa yang membelah diri, memisah dari induknya? Apakah orang suku Jereng yang lari dari komunitas induknya suku Mapur atau Ulum, atau sebaliknya suku Mapur atau suku Ulum yang kita kenal saat ini
memisahkan diri dari komunitas induknya yaitu suku Jreng. Oke ya. Nah ini saya sebenarnya sudah punya jawaban untuk itu karena sudah semakin menguatkan saya. Karena begini, ada dua, saya kasih clue-nya ini untuk saat ini. Clue-nya itu yang pertama itu suku Jreng itu mengklaim bahwa orang Kulum atau Mapur saat ini adalah anggota komunitasnya yang tidak mau menerima masyarakat dari luar, tidak setuju dengan sikap masyarakat suku Jreng yang open. Nah, apakah ini terjadi karena trauma masa lalu atau tidak, kita masih menelusuri karena beberapa tulisan penelitian yang lain itu menegaskan bahwa datangnya masyarakat yang ada pertama Pulau Bangka itu karena kasus peperangan yang di beberapa tempat itu, sehingga mereka menutup diri, trauma, takut kontak dengan masyarakat di luarnya, di luar komunitasnya. Sehingga karena tidak setuju tadi, maka ributlah nih antara orang suku Jreng yang saat ini kita kenal dengan suku Mapur atau Lulung yang saat ini juga kita kenal. Ribut, akhirnya larilah yang Lulung Mapur ini yang tidak setuju tadi lari ke arah utara Pulau Bangka yang kita kenal dengan di ini tadi, di Gunung Desa Gunung Pelawan ya, dan sekitarnya itulah kira-kira kayak gitulah wilayahnya. Itu yang klaim pertama. Tapi yang klaim kedua juga orang Mapur itu mengklaim bahwa suku Jreng itu adalah orang yang diusir karena tidak berkhianat ya dari komunitas. Nah ini menarik nih kawan-kawan semua. Jadi sudah mulai ada ketemu nih. Siapa yang berkhianat, siapa yang dikhianati itu antara dua ini saling mengklaim. Nah, nanti kita telusuri ya. Yang mana yang lebih yang lebih kuat jejak datanya yang bisa kita konfirmasi lagi dari teman-teman semua.